Aduh, mana ada Pastor Evin? Mana ya Pastor Evin? Oh ada Pastor Evin. Oke. Boleh kasih shalom dulu tuh Pastor Evin. Kalau Pastor Evin, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, boleh kasih atas tangan lah buat Pastor Evin menikmati. Kan kemarin bahagia ketemu lagi Pastor Evin, sekarang udah ada Pastor Evin lagi ya. Saya yang teman-teman yang menguning ini semua udah akan hadir lagi Pastor Evin. Ya, silakan. Oh belum. Ya, oke. Silakan. Ketua geng belum apa? Saya silakan. Oh ini ada penyanyi baru ya. Ada additional singer ya. Silakan ngomong Pak, ngomong bagi badan. Ya, selamat malam sahabat care semua. Selamat malam Pastor. Doakan kami kelompok 4 semoga lancar. Grup satu cetel. Ya, mulai. Yes. Yes.
adalah tanda bahwa Yesus berada di antara kita, dan Yesus berkata kepada kita sekarang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita sekarang diingatkan akan Yesus, pewarta Injil yang pertama dan terbesar, berada di sini bersama kita. Dia hendak berbicara kepada kita tentang perlunya kelahiran rohani untuk kerajaan Allah. Bacaan dari Yohanes 3 ayat 1-8. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Marilah kita menjawab sabda keselamatan Yesus dalam doa. Yesus, untuk masuk kerajaan, Engkau berkata kepada bahwa kami harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Terima kasih untuk rahmat pembatasan kami dan doa kami memberikan kehadiran dan Kerajaan-Mu adalah karunia keselamatan. Terima kasih Yesus untuk belas kasihan dan atas pembatasan kami dari semua yang mendasar kami, terutama dusta dan malu. Yesus, Engkau mengingatkan kami bahwa mengerjakan tanda-tanda dan mujizat tidak cukup untuk masuk kerajaan. Semoga kami hidup dalam hubungan kami denganmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah memberikan Putramu kepada kami untuk menjadi terang dunia. Dalam diri kami, Roh Yesus yang memberi kehidupan akan mengalahkan kejahatan di dunia ini. Perbaharuilah hidup kami, biarlah kami menerima dan bergembira yang hak sebagai anak-anak Allah. Hadirlah bersama kami, selagi kami memikirkan bagaimana kami masuk kerajaan-Mu, dan bagaimana kami dapat berbagi kabar gembira ini dengan orang-orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Roh Pak. Nah, coba cek dulu. Oke. Iya. Halo sahabat Ken. Aduh, ternyata pernah juga ya kelap ya. Maaf ya. Apa-apa. Oke, apa kabar semuanya sahabat Ken? Setelah libur kan? Sempat libur tadi ya, sempat libur. Luar biasa banyak yang merayakan juga Lebaran katanya kabar. Oh gitu. Iya, karena ada beberapa keluarganya juga yang Muslim. Oh. Ada yang tadi ada yang bilang, saya dapat apa kemarin liburan dapat ketupat seperti itu. Saya tanya dapat THR enggak malah yang ngasih. Sedih ya. Apakah sebagai apa namanya sebagai Katolik kita harus banyak berbagi Iya. ya? Berkati untuk memberkati. Nah itulah tandanya. Siap. Ini harus dicek dulu ya, ini udah mulai ada begini. Hilang jiwanya gitu. Masih hilang jiwa. Coba. Kita coba tes ya. Iya boleh. Udah setelah 1 minggu tidak cap bareng Yes. kita coba tes iya dulu. Iya. Oke. Iya cap ya. Ya yuk. Semua masih ingat ya? Cap 18. Oh masih ingat semua, kasih tepuk tangan dong. Hebat. Hebat puji Tuhan ya. Oke. Pak Abang
sahabat, hari ini kita materinya masih dengan Pastor Elvin. Pastor Ya, Elvin. yang pastinya akan isinya tuh daging semua. Iya, ya. daging, benar-benar daging. Betul. Hari ini betul-betul daging Pak. Betul. Karena Cuma ada satu yang ada dagingnya. apa tuh? MBG kita. Oh, nggak ada dagingnya. Belum. Belum. 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Ada dagingnya. Baru ada dagingnya. Sekarang kan daging-dagingan. Ya, jadi apa yang dilihat dibayangkan aja daging gitu kan. Baik. Oke. Hari ini kita bakal bersama Pastor Elvin. Yes. Apa nih materi besarnya? Materi besarnya tentang iman Katolik Wah. hari ini. Gitu. Dan nanti juga pasti sahabatnya boleh bertanya kembali Iya. ke Pastor Elvin, tapi di akhir Di ya. akhir, nanti dia akan diadakan lagi sesi pertanyaan seperti minggu lalu. Jadi sahabatnya boleh selama nanti Pastor Elvin memberikan materi, siapa tahu sudah ada pertanyaan apa-apa, boleh di-keep dulu untuk nanti ditanyakan di akhir. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba lagi Pastor Elvin menjelaskan itu ya mau bertanya apa, Iya. di-keep dulu, ditulis dulu, Benar. baru nanti ditanyakan di akhir pada sesi pertanyaan. Ya. Biar penjelasan Pastor Elvinnya sudah jelas dulu, sudah dijelaskan dulu, baru beres. Sampai tuntas ya. Sampai tuntas dulu. Seperti kita lagi masih menunggu juga, mungkin Pastor Elvin sedang menuntaskan Pas ritualnya ya. yang terus Pastor Elvin gimana ya Mas Elvin? Nah, Udah hadir. Kira-kira masih ritual gimana? enggak belum. Datang ke sini Mas Elvin. Udah di sini. Datang ke sini Pak Elvin sembunyi dulu, biar surprise katanya gitu ya. Oke. Oke, mari kita lanjut ke materinya Pastor Elvin, yaitu tentang iman Katolik. Kita panggil pastor kesayangan kita, Pastor Elvin. Pastor Elvin, oke, di momen boleh dibantu nih yang kuning kan? Yo, silakan. Boleh dibantu. Oke. Nah. Oke, selamat malam saudara-saudari. Saya akan cepat-cepat karena sudah banyak waktu yang terbuang ya. Terima kasih kepada MC luar biasa bisa mengisi waktu yang jeda dengan berbagai macam kisah. Jadi ambil hikmahnya saja, kalau lancar-lancar saja seksinya nanti tidak kita dengarkan kesaksian yang indah tadi ya. Karena ada kendala teknis jadi kita bisa mendengarkan kesaksian iman yang luar biasa dari MC kita. Saudara-saudari, kita bahas soal Katolikan. Saya akan membagi dalam 2 hal yang bisa kita banggakan. Kalau demikian, mengapa saya menjadi Katolik dan selamanya saya akan menjadi Katolik begitu ya. Jadi ada 2 hal yang perlu kita banggakan. Coba atas pertanyaan itu. Yang pertama adalah karena kebanggaan yang bersifat material, hal-hal yang fisik. Dan yang kedua imaterial atau sesuatu yang spiritual, bukan material tapi spiritual. Nah, ini gambaran orang Katolik, saudara-saudari. Jadi, kalau bisa, bobo ya, sleeping on the bench, di atas bangku ya kan. Bahkan itu pastornya udah memindahkan mimbar ke tengah-tengah bangku umat, gitu ya. Udah dipindahin sampai ke tengah, tetap umat tidur di samping beliau. Karena memang khotbah pastor-pastor Katolik itu biasanya hanya ada 2 jenis. Yang pertama membosankan, yang kedua sangat membosankan. Jadi kurang bersemangat gitu sehingga orangnya mengantuk. Tapi memang kita ada pembelaannya. Kenapa khotbah rombongan Katolik itu biasanya kurang berapi-api seperti pendeta? Karena memang kita itu belajar dalam teologi Katolik yang paling penting itu liturgi Ekaristi. Bagi teman-teman Protestan yang paling penting liturgi Sabda, maka di pusat altar mereka di gereja mereka itu pasti pusatnya adalah mimbar ini untuk pendetanya berkhotbah. Tetapi di pusat gereja Katolik altarnya adalah meja besar itu. Ya mereka nggak ada altar, jadi kita punya altar. Meja besar itu tempat mempersembahkan kurban. Itu yang paling penting dibandingkan dengan khotbah atau liturgi sabdanya. Walau tentu saja semuanya itu penting karena merupakan satu kesatuan dalam misa. Ya. Ini adalah suatu pembelaan diri dari saya ya. Ngeles. Kenapa khotbahnya kurang bersemangat seperti pendeta? Karena memang kita mendekatkan liturgi Ekaristi dan bukan liturgi sabda. Tapi bagi saya yang tetap khotbah juga harus dinomorsatukan. Kalau enggak umat akan pulang tanpa bawa apa-apa gitu ya. Lalu selain suasana yang mungkin sering membosankan seperti gambar pertama, orang Katolik itu juga diikat oleh janji perkawinan. Ini contoh ekstrim ya. Jadi diikat dengan rantai. Karena pernikahan Katolik itu menurut kitab hukum Katolik 1055, 1056 dan seterusnya bersifat unitas et indissolubilitas. Barang siapa sudah menikah dalam gereja maka harus
setia dengan satu pasangan saja dan juga tidak terceraikan. Seperti dikatakan Markus 10 ayat 9, barang siapa sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Nah itu prinsip Katolik, sehingga orang-orang juga sering bertanya pada saya, mereka, waduh Romo, kan rugi, banyak cewek cantik di depan sana, masa saya cuma boleh satu seumur hidup? Kepada mereka dikatakan, gua aja gak punya satu pun. Udah punya satu itu bersyukur gitu ya. Dan justru disitulah kemanusiaan kita diuji. Karena apa? Kalau kita bukan manusia, kita melampiaskan nafsu begitu saja. Suka sama orang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, karena kita manusia, justru kekatolikan itu sangat menghargai kemanusiaan. Maka cukup sekali, kenapa? Karena manusia itu bukanlah budak atas seksualitasnya. Ya. Kebutuhan biologis harus dikalahkan oleh kemanusiaan kita. Jadi kita punya self control. Jadi itu sangat dimungkinkan. Banyak orang yang bisa setia dengan hidup selibat atau wadah tidak menikah sampai akhir hayatnya. Setia sebagai biarawan-biarawati. Jadi memang kalau kita juga melihat ya, kebutuhan dasar manusia menurut ilmu biologi, sosiologi adalah pangan, sandang, papan. Tidak ada seksualitas. Jadi memungkinkan. Bagi awam menikah satu kali seumur hidup memungkinkan. Kita harus bisa mengontrol diri, begitu. Setia selama lamanya. Itu pernikahan Katolik. Jadi keras, dituntut untuk setia. Kesetiaan itu kan sangat mahal ya akhir-akhir ini. Banyak orang baru menikah sudah mulai terjadi goncangan-goncangan dalam rumah tangganya. Lalu orang Katolik juga mungkin banyak yang merasa kecewa di dalam Katolik karena sering ribut-ribut katanya. Kadang-kadang sih kita tidak seintensif tempat lain gitu ya. Kita ribut-ributnya ya masih wajar. Katanya habis misa diutus membawa damai, tiba-tiba di parkiran gereja berantem karena saling kesenggol mobil atau motornya, lalu berantem di parkiran. Padahal di depan gereja, pintu gerejanya juga masih terbuka. Bahkan frater atau pastornya juga ikut-ikutan jadi biar kerok gitu ya. Ikut-ikutan ribut. Seperti yang akhir-akhir ini sangat panas di media sosial ya. Semoga umat toleransi tidak ada yang terprovokasi. Jadi ada akun-akun yang ditengarai bukan Katolik ingin memecah belah. Jadi ya memfitnah uskup begitu ya, menghina-hina para pastor dan lain sebagainya. Ya kalaupun ada kesalahan gitu ya, tetapi kan maksudnya sangat jelas untuk mengoyak persatuan. Jadi di blow up begitu ya semua kasus-kasus yang juga belum tentu kebenarannya. Ini gereja Katolik, jadi ada keributan. Tapi kalau di umumnya di agama manapun juga ada. Ya. Lalu orang Katolik juga terutama di Indonesia ini seringkali mengalami seperti ini, larangan untuk beribadah. Ya, kita sangat relevan dengan tema ini karena teman-teman kita sudah kita di Acamani ya, dilarang untuk beribadah meskipun kita punya bangunan. Sekarang mereka beribadah di gelanggang pertandingan judo. Jadi nggak enak nih kayak begini, bayangkan ya, umat menghadap ke depan, jadi menghadap ke tengah, yang kiri kanan menghadap ke tengah, yang tengah yang menghadap ke altarnya di sini. Jadi yang di atas itu tidak menghadap ke altar, tapi menghadap ke umat yang di tengah. Kan kasihan umat yang di tengah, nggak bisa tidur. Malu nanti ketahuan sama umat yang di samping ya, gitu kan. Karena di samping bukan yang melihat ke altar, malah melihat ke umat di tengah gitu. Jadi posisinya memang bukan untuk misa, posisi untuk menonton pertandingan judo begitu ya. Nah ini kondisi orang Katolik. Maka kalau melihat ini dan mungkin juga banyak hal lainnya yang Bapak Ibu saudara-saudara rasakan yang mengucap iman kadang-kadang gitu ya. Pertanyaannya kenapa aku menjadi Katolik dan masih Katolik sampai saat ini? Ini pertanyaan besar yang kita bahas. Nah saya akan membahas ini landasannya dari kedua buku ini, tapi saya tidak akan membahasnya secara sistematis atau kaku. Saya hanya mau menyoroti satu hal. Dalam kedua buku ini, keduanya adalah seorang imam, teolog, Hans Urs von Balthasar dan juga John Nabong. Mereka itu menekankan tentang theology of beauty atau teologi keindahan. Kenapa saya pakai ini untuk menjelaskan tema kita pada malam hari ini? Karena saudara-saudari, sebelum orang memikirkan sesuatu itu benar atau salah, logika, atau sebelum orang menilai orang lain itu baik atau tidak baik, etika, orang akan melihat orang ini indah atau tidak indah, estetika. Ya. Jadi estetika atau keindahan itu mengawali penilaian kita tentang etika dan logika.
Maksudnya gini, kalau kita lihat orang ya, kita ngobrol sama orang, kita akan mau mendengarkan dia, pertama-tama bukan dari apa yang dia lakukan, apalagi dari penilaian apakah dia orang baik atau tidak. Ya, bukan masalah etika atau logika, kan kebenaran itu logika ya, ngomongnya benar atau enggak. Sebelum kita mendengarkan dia, sebelum Anda mendengarkan saya, Anda akan melihat siapa dulu yang ngomong, apakah dia penampilannya layak untuk didengarkan atau tidak, meyakinkan atau tidak, begitu. Saya kalau misalnya saya mengisi acara, saya sering pakai baju imam polar. Ini filosofis. Ini adalah lambang bahwa seorang imam hidupnya itu gelap, hitam, tapi mulutnya putih. Karena yang disampaikannya adalah sabda Tuhan. Jadi saya hobi memakai ini terutama mengajar. Kebetulan juga kalau kami kuliah di Roma, ada beberapa dosen yang mewajibkan memakai ini supaya tahu bahwa dia adalah imam. Gitu. Jadi lambang identitas. Konon di Uskupan Surabaya, karena uskupnya dulu yang sudah almarhum tadi adalah seorang yang garis keras, gitu ya, konvensional, maka para pastornya juga wajib memakai ini, terutama kalau dia mengajar seperti ini. Nah, jadi keindahan penampilan itu mendahului penilaian atau judgement kita akan sesuatu atau seseorang itu baik atau tidak baik, benar atau salah, gitu ya. Maka saya akan menjelaskan iman Katolik dari sisi keindahannya. Supaya sebelum Anda bertanya, apakah iman Katolik ini benar atau tidak? Apakah orang Katolik atau ajaran Katolik itu benar atau baik atau tidak? Mari kita lihat apakah gereja Katolik itu indah atau tidak. Ya. Tapi dari keindahan itu kita akan sampai juga pada kebenaran dan kebaikan. Itu dalam filsafat disebut fulcrum, keindahan. Dari fulcrum kita bisa sampai pada verum, kebenaran, dan bonum atau kebaikan. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, keindahan material, visible aesthetic. Ada keindahan yang bisa divisualisasi atau dilihat, gitu ya, dicerap oleh panca indera, terutama mata kita. Kita boleh bangga menjadi orang Katolik karena seni arsitektural yang indah. Orang-orang arsitek pasti sangat tahu ya jenis-jenis bangunan, kapan mulai modern, mulai tampak, gitu ya. Ada kesenian barok, gereja-gereja yang tinggi-tinggi, bukan itu pertama gotik atau 12 gotik yang tinggi-tinggi itu ya. Ini contohnya di gereja Sagrada Familia di Spanyol. Lalu di sampingnya itu adalah bagian depannya di zoom. Itu yang jendela-jendela itu ada tiang-tiangnya, pilar-pilarnya adalah bagian dalam gereja Sagrada Familia. Gereja gotik. Jadi menjulang tinggi untuk membuat manusia itu merasa kecil di hadapan Tuhan. Jadi tinggi-tinggi tuh pilar-pilarnya, menara-menaranya. Lalu gereja di Vatikan adalah contoh gedung barok. Barok itu lebih pendek dan bersifat merangkul. Seolah-olah kalau orang ada di sana, dia itu dirangkul oleh Tuhan. Jadi bangunannya itu seperti merangkul, menyamping gitu ya. Kalau gotik itu ke atas, ini barok menyamping. Nah, saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, kesenian arsitektur yang indah ini dengan patung-patungnya itu adalah dipelopori atau dirintis oleh gereja Katolik. Sebelum gereja ada, tidak ada bangunan-bangunan seperti ini. Lalu ini kan menginspirasi berbagai negara, berbagai peradaban atau budaya. Maka di Indonesia kalau ada rumah-rumah seperti ini, itu terinspirasi dari orang-orang Katolik, katakanlah begitu ya. Kita bangga secara material karena menciptakan seni arsitektur yang megah dan indah. Satunya abad 12, gotik, lalu barok abad 16 sekitar itu ya. Lalu yang kedua, seni kaca patri, stained glass. Meskipun kaca sudah ada sebelumnya, gereja Katolik adalah yang merintis penggunaan kaca patri naratif berskala besar. Jadi kaca patrinya itu mengisahkan gambar-gambar kitab suci. Jendela-jendela ini disebut sebagai Poor Man's Bible atau Alkitab orang miskin. Karena menceritakan kisah keselamatan melalui gambar yang bercahaya mistis. Kenapa disebut Alkitab orang miskin? Karena zaman dulu semua Alkitab tertulis dalam bahasa Latin. Orang yang mengerti bahasa Latin adalah orang yang terpelajar. Orang miskin tidak kuliah, maka tidak bisa baca kitab suci. Kita bersyukur karena di dalam agama Katolik kitab suci boleh diterjemahkan. Jadi kita bisa mengerti kitab suci dengan bahasa kita masing-masing. Nah, zaman dulu tuh orang jadi nggak bisa mengerti, maka dibuatlah kaca-kaca patri ini sehingga orang mengerti kisah kitab suci meskipun tak bisa membaca huruf, begitu. Nah, ini yang mempelopori adalah gereja Katolik. Kalau zaman sekarang ada banyak kaca patri yang gambarnya macam-macam, itu semua kita boleh bangga mengatakan
terinspirasi atau belajar dari orang-orang Katolik di zaman dulu. Ini keindahan material. Lalu yang ketiga, seni rupa. Orang-orang Katolik, seniman-seniman kita menjadi pelopor kesenian yang sangat indah dalam lukisan. Misalnya ini, karya Andrea Pozzo. Bagi yang pernah mampir di Roma, di gereja San Ignazio, ini pasti akan melihat lukisan seperti ini di atapnya, jadi di atasnya. Jadi kalau masuk gereja lalu lihat ke atas, wah kita seperti melihat entah berapa dimensi, ya, berlapis-lapis. Di tengahnya itu ada gambar Ignatius Loyola. Ini gambaran dia sedang mengalami pengalaman mistik, ekstase bertemu dengan Tuhan begitu. Lalu di samping itu ada para malaikat dan orang kudus di surga. Lalu juga kita terkenal sebagai pelopor patung-patung yang terkenal, misalnya Michelangelo Buonarroti membuat atau memahat patung Pieta, Bunda Maria menggendong Yesus ketika dia diturunkan dari salib. Ini patung terkenal yang tentu saja sangat mahal. Lalu juga ini patung karya Gianfranco Bernini, ada di gereja Santa Maria della Vittoria di Roma juga. Yang kalau dilihat itu luar biasa detailnya. Jadi marmer ya Bapak Ibu bisa dipahat jadi seperti kain. Jadi seperti lipatan kain tapi batu. Ya kan, ini adalah seni tingkat tinggi yang sekali lagi boleh kita bangga katakan adalah karya orang Katolik. Lalu benda-benda liturgis, piala, patena, benda-benda misa itu dibuat dari emas, disepuh gitu ya, lalu juga dirangkai sedemikian rupa, diukir sehingga menjadi indah. Kenapa kita pakai yang meja ini? Karena yang dimuat di dalamnya adalah sungguh tubuh dan darah Kristus. Jadi kita pakai emas yang terbaik, walaupun tidak semuanya emas juga. Tergantung juga situasi paroki setempat gitu ya. Harganya berbeda-beda piala dan simbolinya, tapi minimal di dalam kita kanonik harus wadah kaca, tidak boleh plastik. Jadi untuk menempatkan posti dan anggur yang sudah diberkati harus wadah yang mulia gitu ya. Kalau bisa yang berlapis emas seperti ini, karena yang ada di dalamnya adalah Tuhan sendiri. Lalu ada kasula-kasula. Ini juga indah ya, jumlah kasur. Tentu saja ini berasal dari tradisi gereja Katolik yang akhir-akhir ini juga menghebohkan karena ada seorang pendeta terkenal di Indonesia menggunakan kasula untuk memberkati artis. Kenapa Bapak pendeta pakai? Ya biar keren saya katanya. Jadi kalau foto biar keren. Nah ini berasal dari gereja Katolik. Termasuk ini yang saya kenalkan, namanya adalah Roman collar atau kerah Romawi yang juga sekarang banyak digunakan oleh pendeta. Ya, ini hanya digunakan sebenarnya oleh imam Katolik atau para frater. Jadi untuk membedakan antara awam dengan klerus atau biarawan. Sekarang juga dipakai oleh orang lain, ya biarkan saja gitu ya. Ini sesuatu yang indah. Kasula-kasula itu dengan berbagai ukirannya sesuai dengan harganya ya. Ukirannya makin indah tentu saja kalau dia mahal. Dan saya mau jadi pastor pertama-tama karena ingin pakai kasula ini. Jadi tidak percuma dengan keindahan seperti ini karena menggaet atau membuat tertarik banyak anak muda untuk menjadi pastor. Ya. Kenapa dulu saya mau jadi pastor memakai kasula? Cita-citanya dulu sekitar pas saya masih kecil gitu ya, kira-kira pas SMA, nggak SMA ya, 2 SD. Ketika 2 SD saya tertarik menjadi pastor karena melihat ada om-om memakai kasula seperti itu. Lalu saya baru tahu, oh itu namanya romo. Saya mau pakai itu kalau sudah dewasa supaya saya bisa terbang. Begitu sudah tahbisan, saya pakai kasula nggak bisa terbang. Nyesel saya, tapi udah terlanjur ditahbiskan. Ya udah dijalani saja gitu ya. Jadi kecintaan pada hal luaran, pada pakaian atau busana akhirnya membuat saya juga jatuh cinta pada kedalaman gitu kan. Akhirnya juga mencintai panggilan imamat itu. Nah ini kan keindahan dalam gereja Katolik. Lalu yang keempat, seni musik. Mungkin jarang yang mengetahui bahwa lagu-lagu klasik, sistem notasi dan harmoni diciptakan oleh biarawan Katolik. Jadi zaman dulu di abad ke-12, abad ke-11 berarti tahun 1000-an gitu ya, 1000 sekian, itu ada seorang biarawan. Biarawan itu bisa ditahbiskan jadi pastor atau dia memilih tetap menjadi biarawan sebagai bruder ya. Guido di Arezzo, seorang biarawan Benediktin atau OSB.
Kalau saya OSC, ini OSB, Ordo Santo Benedictus. Guido Arezzo itu ngefans dengan Santo Yohanes Pembaptis. Lalu dia menuliskan sebuah himne yang mana setiap awal dari lirik itu, dari setiap bait itu menjadi tangga nada yang kita gunakan untuk bernyanyi di zaman sekarang. Itu adalah do re mi fa sol la si do. Ya. Dia menulis ut poematis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve volut illa reatum Sancta Yohanes. Nah, ini semua diambil re mi fa sol la si. Terus kenapa jadi do? Karena pada abad 15 ada seorang musikolog, orang Katolik juga, namanya Johannes Baptista Doni. Lalu dia bilang, kalau ut itu sudah dinyanyikan, masa kita mau nyanyi do re mi fa sol la si? Oh. Kalau belakangnya konsonan, susah dinyanyikan, susah dipanjangkan ya. Kalau do enak, do bisa panjang gitu ya. Jadi utnya diganti do. Kenapa? Lalu orang bilang, ya karena nama kamu Doni. Narsis kamu ganti ut jadi do karena nama kamu Doni. Biar orang sedunia sepanjang sejarah ingat namamu. Tapi sebenarnya bukan namanya dipakai. Do itu adalah akronim atau singkatan dari Dominus. Jadi bagi dia Allah Dominus atau Deus harus dinomorsatukan. Maka nada pertama adalah do dari singkatan Dominus. Ya. Jadi do. Lalu kenapa ada 8? Kenapa dia pilih do? Supaya katanya si Doni ini Allah menjadi Alfa dan Omega. Awalnya do, akhirnya do, gitu ya. Ada nada ke-8 do tinggi itu juga untuk memberikan kepada para pemusik suatu penegasan bahwa berarti tangga nadanya sudah selesai. Jadi do kembali ke awal begitu. Tapi bedanya yang satu rendah, satu do tinggi begitu. Nah, ini fakta ya. Jadi di dalam peradaban sejarah manusia, sejarah peradaban manusia, musik itu diciptakan oleh orang-orang Katolik. Semoga kita semakin bangga ya dengan ini. Tentu saja kalau kita bicara dalam tradisi Hindu Buddha sudah ada musik, tapi musiknya belum terstruktur seperti lagu-lagu klasik, belum ada tangga nadanya seperti itu ya. Jadi mereka hanya bernyanyi bersenandung saja, tapi membuat sistem tangga nada orang Katolik yang membuatnya itu menjadi apa? Not-not balok sehingga bisa dibaca dan disebarkan ke seluruh dunia. Itu adalah biarawan Katolik. Kita semakin bangga kalau melihat keindahan bukan hanya seni musik tapi keindahan akal budi, keindahan pengetahuan, intelektual estetik. Ternyata Bapak Ibu, sekolah-sekolah dan universitas sistem pendidikan modern yang disebut sebagai sistem skolastik, di mana para murid atau mahasiswa berkumpul, lalu ada dosen mengajar di depan, lalu di depan kelas ada papan tulis, gitu ya, lalu dosen mengajar, diberi waktu untuk tanya jawab, diskusi, itu namanya sistem pendidikan skolastik. Ini adalah sistem pendidikan yang dibuat oleh para pastor Katolik di abad pertengahan. Beberapa nama besar bisa kita sebutkan seperti Santo Thomas Aquinas, Petrus Abelardus, Albertus Magnus, itu adalah para tokoh pedagogi. Ya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan disebut sebagai pedagogik, ilmunya pedagogi. Ya. Nah, jadi sekolah itu yang mendirikan adalah orang Katolik. Dan dari sistem persekolahan itu muncullah para ilmuwan ternama. Jadi dunia ini berhutang budi pada orang-orang ini. Misalnya, Pastor Gregor Mendel OSA, Ordo Santo Agustinus, yang dikenal sebagai Bapak Genetika. Mungkin kita tahu nama-nama ini, tapi tidak tahu bahwa mereka adalah seorang pastor Katolik. Ya. Jadi polisi modern bisa mengetahui siapakah anak dari seorang anak, siapakah ayah dari seorang anak dengan apa? Menguji DNA-nya. DNA kromosom itu yang menemukan adalah Gregor Mendel. Ya. Juga bisa diuji atau ditelusuri kenapa seseorang lahir, misalnya, mohon maaf, agak kewanita-wanitaan. Oh, ternyata ada kromosom atau hormon XY-nya, gitu ya, berapa kandungannya, bagaimana dia bereaksi secara kimia dan sebagainya. Itu semua diatur atau ditentukan, ditetapkan, ditemukan, gitu ya, oleh Pastor Gregor Mendel. Lalu ada Paus Gregorius XIII yang membuat sistem penanggalan Masehi. Jadi kalender kita Januari sampai Desember dengan angka-angkanya ada berapa hari setiap bulan itu dibuat oleh Bapak Paus Gregorius. Ya, tentu saja Paus orang Katolik.
Lalu ada Roger Bacon, OFM, penemu kacamata yang kita gunakan, itu ternyata dibuat pertama kali oleh seorang pastor juga. Lalu ada Monsignor Nicholas Steno, seorang uskup di Denmark yang disebut sebagai bapak biologi. Dialah yang menemukan cara untuk meneliti fosil. Jadi kita bisa melihat kalau di museum itu ada fosil dinosaurus gitu ya, fosil makhluk-makhluk prasejarah, tanaman-tanaman purba. Nah, yang membuat teknologi supaya bisa mengambil jenazah-jenazah itu dan menelitinya adalah Monsignor Nicholas Steno, maka disebut sebagai bapak geologi. Lalu ada Andrew Gordon, OSB, penemu motor dan bel listrik. Mungkin kita akan bilang penemu listrik itu Alexander Graham Bell atau Thomas Alva Edison. Itu yang modern, tapi awalnya adalah Andrew Gordon. Jadi mereka kemudian nama-nama besar yang kita kenal itu mengembangkan apa yang pertama kali ditemukan oleh para pastor ini. Lalu ada perwakilan awam, satu orang ya, Bapak Louis Pasteur, yang namanya jadi nama jalan terkenal di Bandung. Sangat terkenal karena semua travel berhenti di sana. Gitu. Jadi kalau kita mau kemana, mau Pasteur, itu pasti. Dia disebut sebagai bapak mikrobiologi yang menemukan sistem pasteurisasi. Jadi supaya makanan tidak basi, maka kita pakai teorinya si Pasteur. Bagaimana caranya? Disingkirkan mikrobanya, begitu kan ya, bakteri-bakteri disingkirkan. Ada Lactobacillus protectus itu ya, macam-macam jenis bakteri. Nah itu adalah bidangnya. Jadi ini adalah orang-orang terpelajar ya, penemu-penemu dunia. Ada koma dan lain-lain untuk cerah, artinya tidak bisa saya sebutkan semuanya, tapi begitu banyak orang Katolik yang sebagian besar adalah para pastor, karena memang kita dibesarkan dalam tradisi skolastik itu. Sistem pendidikan itu sendiri dibuat oleh gereja Katolik. Ini 5 keindahan material. Lalu kita akan ke keindahan yang imaterial atau tidak terlihat. Keindahan yang tidak terlihat tapi bagi saya jauh lebih indah daripada yang terlihat. Ya, invisible. Yang pertama keindahan kuantitas. Ini antara terlihat antara tidak. Ya. Kuantitas berarti apa? Jumlah. Kalau kualitas berarti adalah isinya, begitu ya. Isinya itu kualitasnya. Tapi kuantitas itu terlihat aja. Jadi seperti kita ini, secara kuantitas penuh. Kualitasnya bagaimana? Kualitas itu diuji kalau saya membuat ujian. Berapa orang yang lulus begitu ya. Tapi secara kuantitas banyak gitu. Secara kualitas belum tentu besar. Nah, tapi untuk tidak ada ujian. Kuantitas itu kenapa indah Bapak Ibu? Lihatlah gambar ini. Itu ada merak, gambar kecil ya. Merak ini tampak indah. Kenapa? Karena kalau kita deketin sebenarnya ini adalah merak-merakan yang terbuat dari Lego. Ini ada dipajang di sebuah kebun binatang di Amerika. Jadi Lego ada banyak disusun jadi merak. Indah kan? Keindahan terbentuk karena Legonya ada banyak. Kecil-kecil, rumit, dipasang satu-satu. Jadi kuantitas yang banyak itu membuat sesuatu yang indah, apalagi yang banyak itu berwarna-warni. Seperti juga itu ya, pohon tulip, taman bunga tulip di Belanda, di kampungnya Pastor Bohans. Ya. Banyak sehingga menjadi indah. Kalau bunganya hanya satu mungkin juga indah, tapi tidak seindah kalau dia ada banyak seperti ini. Nah, inilah keindahan gereja Katolik yang antara kelihatan dan tidak kelihatan. Yaitu kita itu adalah agama dengan penganut terbanyak. Nah, logikanya begini Bapak Ibu, kenapa kita bangga jadi Katolik? Karena agama Katolik umatnya paling banyak. Kalau banyak orang mau jadi Katolik, mungkinkah orang sebanyak itu salah pilih gitu kan ya? Kan gitu ya logikanya. Kalau seorang pemimpin terpilih berarti ya kira-kira dia lebih baik daripada kandidat yang lain gitu kan ya? Kenapa saya bagi jadi Katolik? Karena umatnya paling banyak dan sebagian besar terpelajar. Berarti orang yang memilih Katolik ya pasti kira-kira benar gitu ya. Setidaknya menurut iman kita. Karena lebih banyak yang memilih gitu ya. Kalau voting lebih banyak. Nah, yang indah, yang membuat indah adalah karena dalam banyaknya umat Katolik itu ada pluralitas. Jadi majemuk. Ada gereja yang dari namanya sih kita tahu sangat primordial atau kesukuan, sehingga apa? Anggotanya ya dari suku tertentu. Kita gereja Katolik dari katanya
Yunani dan Latin, Katolikus atau Katolikos, artinya adalah universal. Berarti bukan primordial, bukan parsial, tapi universal. Universal berarti menjangkau the universe, sedunia. Maka orang Katolik itu tidak ada pembeda-bedaan. Kaya miskin, tempat duduknya di gereja sama saja. Yang membedakan adalah telat dan tidak telat. Kalau telat pasti duduk di depan. Karena gereja Katolik seperti bioskop. Orang buru-buru datang supaya dapat duduk di belakang. Kalau telat di depan. Kenapa orang menghindari duduk di depan? Takut gak bisa bobo. Semoga yang ikut cap gak gitu ya. Berlomba-lomba untuk bisa di depan gitu supaya lebih jelas. Ini juga yang berbeda, kenapa kita harus di depan? Karena seperti ini kan lagi perang nih ya. Nggak tahu benar atau tidak, ada ahli yang mengatakan kalau kita dekat-dekat bom nuklir atau bom atom, itu radiasinya bahkan bisa membuat kita menjadi sakit ya. Kena gangguan prostat atau kanker macam-macam gitu ya, tergantung ketahanan tubuh juga. Jadi aura dari bom itu saja sudah bisa membuat kita sakit gitu ya. Hirup bekas-bekas ledakan itu bisa membuat kita sesak napas. Nah, itu dampak negatif dari dekat-dekat dengan bom nuklir atau bom atom. Kalau kita dekat-dekat dengan sakramen Roh Kudus, dekat-dekat dengan altar, ada efek juga, efeknya positif gitu. Jadi kalau di misa duduk di depan bisa jadi tambah sehat, jadi tambah suci gitu kan. Berkatnya lebih banyak. Kalau pastor memberkati yang di depan dapat, yang belakang sisa-sisanya. Gitu ya, motivasi. Ini adalah keindahan dari magnitude, ya, sesuatu yang banyak dan universal, sesuatu yang beragam. Dalam estetika klasik skala yang besar atau sublime menciptakan keindahan luar biasa. Tadi seperti saya jelaskan ya. Dalam katolisitas, kuantitas ini bukan sekedar angka, melainkan juga universalitas. Lalu kita mau lihat data. Katanya paling banyak, emang berapa sih jumlah umat Katolik? Ini ya, kalau ada acara di Vatikan, seginilah orang yang berkumpul, seperti ikan asin dijemur. Gitu. Banyak. Jumlah pengikut Kristus adalah terbanyak. Menurut Status of Global Christianity 2026, ada 2,63 miliar jiwa, dan di antara 2,63 miliar orang Kristen itu ada 1,41 orang Katolik, 1,41 miliar. Jadi sisanya itu kecil-kecil, gereja-gereja kecil. Ya. Ini menurut statistik Vatikan di awal 2026. Jadi kan bulan Maret ya. Jadi ini data yang masih bisa percaya. Dan terus mengalami peningkatan, terutama di Asia dan Afrika. Walaupun di Eropa dan Amerika tampaknya umat Katolik menurun, tapi sebenarnya mereka itu hanya malas ke gereja. Katolik tetap Katolik. Kalau nikah ya tetap cari gereja. Kalau mau mati ya tetap minta pengurapan juga gitu. Jadi jiwanya tetap Katolik. Memang mereka karena perkembangan sekuler duniawi jadi malas ke gereja. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke luar negeri, biasanya gereja sepi gitu ya. Karena memang udah beda budayanya, budaya duniawi gitu ya. Jadi dulu kalau kita itu dapat misionaris dari luar negeri, terutama Belanda, sekarang kita mengirim misionaris ke sana. Jadi kalau dulu Pastor Bogas dari Belanda datang ke Indonesia, sekarang Pastor Riki dari Indonesia ke Belgia, gitu ya. Karena di sana kekurangan imam begitu. Tapi mereka tetap Katolik, gitu ya. Syukurnya, tetap religius. Nah ini di GBK, ya kita bangga ya. Di lingkup Indonesia saja banyak umatnya, walaupun tidak sebanyak yang agama mayoritas tentunya, tapi ketika kumpul yang banyak juga, apalagi yang di antara yang banyak ini kita terdiri dari 38 keuskupan, semuanya berbeda-beda suku, budaya. Lalu ketika Bapak Paus Fransiskus kemarin datang September 2024, semua umat Katolik yang berkumpul di GBK itu bernyanyi ya. Bernyanyi Kristus Jaya, Kristus Mulia. Wah itu serasa seperti kita lagi ada di surga ya. Dan kita bangga kan punya paus ya. Paus ini pemimpin yang dihormati seluruh dunia. Nanti kita akan lihat juga. Lalu yang kedua nih, hierarki gereja. Kita bangga karena gereja Katolik itu punya keindahan suksesi. Jadi ini keindahan yang tidak terlihat, ya kan? Keindahan jumlah itu tidak terlihat, ya. Dalam artian tidak terhitung. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan uncountable nouns. Kita menggunakan kata much, ya kan? So much, bukan so many, tetapi so much. Tidak terhitung. Jumlah banyak itu sekedar tahu aja banyak.
Tapi berapa jumlah Katolik? Gak mungkin itu satu kan sampai 1,41 miliar gitu ya. Itu kan data juga kira-kira gitu ya. Jadi itu saya masukkan ke kategori keindahan yang imaterial atau invisible, tidak terlihat. Yang kedua, ini juga tidak terlihat, namun kita merasakan betapa indahnya suksesi apostolik. Itu artinya adalah penurunan atau pewarisan kuasa. Jadi gereja itu tidak pernah mati, tidak pernah bubar, karena sejak zaman Yesus dalam Matius 16:18 dia memberikan kepada Rasul Petrus kunci kerajaan surga. Dan engkau Petrus di atas batu karang ini, yaitu di dalam engkau, aku akan mendirikan gereja. Karena Petrus itu, Petros, Pietra atau Petro itu adalah artinya dari namanya itu adalah batu karang. Ketika Yesus mengatakan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, Gereja Katolik mengimani bahwa sejak saat itu Petrus menjadi paus kita yang pertama. Sekarang paus ke-267, Leo ke-14. Jadi kuasa yang langsung dari Yesus yang pertama kali diberikan kepada Petrus itu tidak berhenti, tapi turun-temurun. Kenapa Petrus disebut paus pertama? Karena di antara 12 rasul Yesus, Petrus itu juga pemimpin mereka. Jadi tidak salah kalau Yesus memberikan kuasa kepada Petrus. Nah, Bapak Paus itu tidak mungkin bekerja sendirian, maka dia menahbiskan banyak uskup. Uskup di satu keuskupan juga tidak mungkin melayani umat ada jutaan sendirian. Maka uskup menahbiskan kami para pastor untuk pelayanan-pelayanan sakramental. Para pastor bisa memberikan semua sakramen kecuali 2, tahbisan dan krisma, gitu ya. Bisa memberikan krisma kalau diizinkan oleh uskup. Nah, jadi kalau uskup bisa memberikan semua sakramen. Betapa indahnya keindahan ini, suksesi apostolik ini. Karena apa? Suksesi apostolik. Apostolik itu dari kata apostolos atau dalam bahasa Inggris apostolos. Artinya adalah para rasul ya. Di apostol. 12 apostles. Artinya ada 12 rasul. Jadi kuasa yang dari rasul itu turun-temurun diemban sampai zaman modern ini oleh para uskup dan para pastor. Ya, maka hanya para pastor Katolik yang bisa menyelenggarakan Ekaristi begitu. Nah, kemudian ini juga indah karena apa? Ini habis 5 menit ada break, ada sesi 2. Boleh nggak saya selesaikan saja karena saya harus pergi? Makanya agak malu. Ya, saya selesaikan saja supaya juga tidak terpotong ya. Oke. Nanti setelah selesai, ya sedikit aja, saya harus segera pergi, ada acara lain. Ini juga indah, kenapa? Karena ajaran kita itu jadi sama loh ini. Ketika Anda bertanya atau kebingungan, boleh nggak aborsi, boleh nggak eutanasia? Bagaimana orang Katolik memandang suatu ajaran atau menyikapi suatu masalah yang sedang terjadi? Kita cukup tanya kepada para pastor dimanapun, maka statementnya akan sama, karena kita itu mengikuti Vatikan. Jadi ada suatu adagio klasik berbunyi, Roma locutat causa finita. Kalau Roma atau Vatikan sudah bicara, maka kasus beres. Itu orang Katolik taat kepada hierarki gereja. Mungkin kita bilang otoriter, gitu. Tidak otoriter. Kenapa? Karena yang memutuskan itu benar. Kalau nggak benar, jadi otoriter. Tapi kalau kita yakin ini adalah kebenaran, maka kita ikuti saja. Justru kita sedang dituntun kepada sesuatu yang benar. Jadi kita nggak bingung. Kalau nggak ada hierarki gereja, maka kita bingung. Mau ikutin siapa? Itu yang membuat tetangga kita pecah terus. Karena semua punya pikirannya masing-masing. Mendapatkan wahyu lalu mendirikan gereja, gitu ya. Nah, kita boleh bertanya, bukankah Roh Kudus itu mempersatukan seperti dalam Pentakosta? Orang yang berasal dari berbagai bahasa bisa saling mengerti satu sama lain. Kenapa? Lalu ada orang mendirikan gereja katanya dapat inspirasi atau wangsit dari Roh Kudus. Kita perlu bertanya apakah sungguh dari Roh Kudus atau bukan, gitu ya. Nah, gereja Katolik itu satu, kudus, Katolik, apostolik, karena ada hierarki gereja yang menjaga kesatuannya. Jadi ada satu ajaran yang membuat kita itu satu suara. Anda bertanya dimanapun juga, pasti para pastor Katolik akan mengatakan say no for euthanasia, for abortion. Ya. Dilarang karena sama saja dengan pembunuhan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita juga bangga, the beautifulness. Kenapa kita bangga? Karena ini logikanya. Ketika kita mengoleksi sesuatu, mungkin kita ada album foto. Dulu saya ketika kecil itu koleksi Tajos dari Ciki. Udah di koleksi Tajos Pokemon gitu ya, ada Tajos SpongeBob, Looney Tunes.
Dulu saya beli cikinya dibuang, kardusnya diambil. Saking mengoleksi gitu, senang dengan gambar-gambarnya. Kemudian ada albumnya. Nah, album ini akan indah kalau semua koleksi itu penuh. Kalau ada nomor yang tidak penuh, ada yang kurang, rasanya jelek albumnya gitu. Sama seperti album foto keluarga kita. Kalau ada foto yang hilang, maka albumnya akan jelek, terasa yang kurang gitu. Nah, kita bangga jadi orang Katolik karena kepenuhan itu membuat gereja kita menjadi indah. Apa yang penuh? Yang penuh adalah sakramen-sakramen ya. Jadi di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, di mana di gereja lain itu hanya ada 2 atau 3 sakramen tergantung pada pimpinannya. Mereka hanya bilang, ya baptis itu sakramen, pernikahan sakramen 2. Ada yang menambahkan perkawinan. Tapi bagi kita orang Katolik ada 7 sakramen. Kenapa? Karena ini semua mewakili pola atau tahapan hidup manusia. Dari awal manusia diterima dalam suatu keluarga, inisiasi, ada sakramen, baptis, krisma, orang butuh diteguhkan, lalu orang butuh makan, ada ekaristi, lalu orang akan setelah dewasa memilih bentuk hidupnya, mau nikah atau mau tidak menikah. Maka ada imamat, ada sakramen pernikahan. Lalu orang akan sakit dan mati, maka ada sakramen pengurapan orang sakit. Orang juga akan berdosa, ada sakramen pengampunan dosa. Jadi 7 sakramen gereja mewakili 7 fase hidup manusia, ya. Dan kita punya kepenuhan ini. Yang mana sakramen ini menjadi sarana bagi kita untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Sakramen didefinisikan sebagai tanda rahmat Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan, rahmat yang tidak kelihatan, tapi dibuat terlihat melalui sakramen-sakramen. Ini perkawinan yang mengawinkan imam, ya. Jadi dalam satu foto ada 2 sakramen. Nah, di antara ketujuh sakramen itu kita punya sakramen ekaristi. Ini adalah hal yang bagi saya paling membanggakan. Ya. Hanya pastor Katolik yang tangannya diurapi, ditahbiskan bisa membuat mujizat ini. Jadi hosti yang diberkati oleh pastor Katolik sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu ada 2 buku, Bapak Ibu bisa cari di Obor. Atau satunya itu yang ada angka 1001 itu diterbitkan di MD di Nusa Indah, penerbit Nusa Indah. Ini kisah Antonius Padua yang dia juga membuat seekor keledai lapar berlutut di depan sakramen Maha Kudus. Jadi sungguh hosti itu menjadi tubuh Kristus. Ini adalah foto nyata seorang imam dari Jerman pada tahun 1932 yang meragukan, sungguhkah dalam misa yang saya pimpin ada Yesus. Lalu seorang sanak keluarganya mengambil foto dari belakang dan inilah foto yang didapat. Foto ini viral ya. Jadi setiap kali pastor Katolik merayakan Ekaristi, sebenarnya kita sedang mengenangkan kembali pengorbanan Kristus di salib di Kalvari 2000 tahun yang silam. Dia bisa kalau penasaran dicari kisah dari Pastor Paul Cassius Gilligan tahun 1932. Jadi ada penampakan di mana ya sungguh akhirnya percaya saya memang sungguh imam, saya sungguh bisa membuat Yesus hadir dalam setiap misa yang saya pimpin. Ini beberapa gambar foto ya di mana musik ekaristi sungguh terjadi. Itu di Lanciano di atas, lalu di Ciratamonam di mana hostnya itu ada gambar wajah Yesusnya. Lalu yang sampingnya itu di Santarém, Portugal, ada juga di Legnica, Polandia. Ada banyak, ada ratusan kisah. Lalu yang keempat, the aesthetic of radical contrast. Jadi di dalam suatu hal yang kontras itu ada keindahan. Nih, katakanlah dalam suatu lukisan itu jadi indah karena ada warna yang kontras, gelap dan terang. Ini adalah lukisan Mona Lisa yang terkenal dari Michelangelo. Dari Picasso atau Michelangelo ya kalau Mona Lisa ya? Michelangelo ya. Nah, lukisan ini menjadi terkenal karena wanita cantik ini digambarkan dengan gelap dan terang. Inilah juga yang membuat gereja Katolik indah. Kenapa? Karena ada kontras, warna kontras yang radikal. Radikal dari kata Latin radix yang artinya akar. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Yaitu apa? Kehidupan mutiara. Di gereja lain tidak ada. Dan banyak orang mau jadi Katolik karena apa? Ketika saya ngajar di katedral atau di sini juga ya. Kenapa orang dewasa pindah Katolik? Ya Romo, karena saya kagum dengan kehidupan para pastor dan suster. Kok ada orang yang sengaja tidak menikah, walaupun tentu saja dia bisa punya banyak istri atau suami barangkali. Dia juga bisa kaya,
dia pintar begitu ya, tapi dia tidak mau memperkaya diri, dia mengorbankan hidupnya untuk pelayanan. Maka kehidupan pembiara ini di banyak tempat menjadi suatu kesaksian Injili sehingga orang-orang terpanggil untuk menjadi Katolik. Walau banyak juga mungkin biarawan yang membuat orang menjadi ilfil dengan gereja Katolik, gitu kan, meninggalkan gereja Katolik. Maka tolong doakan kami ya. Bukan manusia sempurna, tapi itu juga bukan suatu pembenaran atau pembelaan diri bagi kami. Kita juga selalu berusaha untuk menjadi sebaik-baiknya. Nah, kehidupan pembiara bagaimanapun juga adalah suatu kontras yang berbeda dari agama lain, katakanlah. Yang paling mirip dengan kita, gereja Katolik itu adalah Buddhisme. Jadi biksu dan bikuni yang tidak menikah, gitu. Tetapi itu beda ajaran dan beda akarnya. Nah, kalau gereja Katolik sebagai kekristenan, ya mungkin bisa dibilang satu-satunya yang tidak menikah. Ada suster, ya kan? Juga ada pastor. Nah, ini adalah sesuatu yang membuat kita bangga akan Katolikan. Ada sesuatu yang berbeda dari jalan hidup orang pada umumnya. Kehidupan pembiara menjadi luas bagi gereja di dunia. Nah, karena kehidupan pembiara itu kita diarahkan kepada berusaha, maka muncul para biarawan-biarawati yang luar biasa seperti ini. Ada Santo Martinus de Porres yang bisa bicara dengan hewan, ada Santa Bernadette Soubirous dari Prancis yang dari kapan-kapan di Lourdes, yang dia ini tidak membusuk jenazahnya. Lalu ada Santo Joseph Cupertino yang bisa terbang, gitu kan. Ada Santo Padre Pio yang tangannya terbuka itu, yang mendapatkan stigmata, lalu juga bisa di lokasi. Artinya dia bisa hadir di dua tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Ini adalah tanda-tanda kekudusan yang hanya ditemukan kasusnya di dalam gereja Katolik. Ya, jenazah tidak busuk, ratusan tahun meninggal tidak busuk, dan dari pengalaman saya, kalau saya tidak ada kuliah ketika di Roma, saya senang ke gereja-gereja yang menyimpan tubuh para santo santa ini. Jadi ada peti kaca, di atasnya altar, di bawahnya peti kaca, ada jenazah santo santa ini. Beberapa kali jenazah itu bisa mengeluarkan aroma-aroma yang disebut sebagai heavenly odor. Jadi wangi-wangian surgawi yang oleh para ahli pun tidak bisa diteliti. Ini bau parfum apa atau bunga apa? Yaitu wangian surga ya. Misteri ilahi yang hanya sekali lagi terjadi di dalam gereja Katolik. Lalu yang paling akhir ya Bapak Ibu, saya mau mengatakan dengan ekstrim, kita bisa lupakan semua hal yang tadi saya terangkan. Ya, 5 poin keindahan material, 4 poin keindahan immaterial atau tidak terlihat. Lupakan semua itu kalau kita tidak punya yang kelima ini. Inilah yang paling penting yang membuat kita bangga menjadi orang Katolik. Ya, kita tidak bangga dengan status kita di dalam Katolik karena pengikutnya banyak, karena gereja kita bagus, karena kita kaya, bukan. Kita bangga jadi Katolik karena kita punya Tuhan yang mengajarkan kepada kita hukum cinta kasih. Kita percaya Bapak Ibu, kitab suci kita itu pasti dari Tuhan. Kalau dari manusia, gak mungkin diajarkan ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kalau ajaran manusia suruh balas, ya kan? Mana ada mengampuni 70 kali 7? Mana ada orang disalib bisa mendoakan orang menyalibkannya gitu ya? Ini seperti yang dilakukan juga oleh Santo Paus II, mengampuni penembaknya pada tahun 81 dia ditembak. Dan menariknya juga yang membuat kita bangga ya jadi orang Katolik. Banyak penampakan-penampakan yang artinya Allah sendiri mengkonfirmasi kebenaran ajaran agama kita. Ini peristiwa ini Bapak Ibu terjadi 1981. Tahun 1917, kalau Anda baca kisahnya, di Fatima, Portugal, Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak penggembala, Lucia, Jacinta, dan Francisco. Ketiganya jadi santo ya. Nah, dalam penampakan 1917 itu, Bunda Maria berkata, akan ada masanya nanti di mana seorang berjubah putih akan ditembak, lalu dunia akan gempar. Lalu ini kejadian di tahun 1921. Orang berjubah putih itu ditafsirkan oleh gereja sebagai Bapak Paus. Ya. Jadi itu adalah afirmasi dari Tuhan bahwa ya gereja Katolik itu benar-benar berasal dari Tuhan. Sampai Bunda Maria sendiri menampakkan diri di banyak kesempatannya, banyak penampakan terkenal yang menyampaikan kebenaran. Itu 1917 ya. Zaman-zaman Perang Dunia I. Pada saat itu juga Bunda Maria bilang akan terjadi Perang Dunia Kedua. Benar, tahun 43 sampai 45. Lalu ada beberapa rahasia dari Fatima yang belum dibuka sampai sekarang. Kalau dibuka, Vatikan takut dunia akan gempar. Ya.
Apakah itu hanya Vatikan yang tahu? Tapi beberapa ramalan Bunda Maria itu terjadi, sudah terjadi. Nah, Yohanes Paus II mengampuni orang ini mepet tali atas sehingga dia tidak jadi dieksekusi mati. Kalau Bapak Paus tidak mengampuni, maka dia sudah hilang namanya. Dan menariknya, saudara-saudara, pengampunan itu mengubah. Tadinya Bapak Paus ingin dibunuh karena dia adalah dedengkotnya atau pimpinannya orang kafir. Tapi tahun 2005, karena dia diampuni oleh Bapak Paus sehingga tidak jadi dihukum mati, maka dia datang ke Vatikan tahun 2005 ketika Bapak Paus ini meninggal. Lalu orang bertanya dengan sinis, ngapain kamu datang? Mau nembak lagi? Dan dia berkata, bukan, mau ditanya ngapain Toyo? Aku mau melayat my beloved father, ayahku yang tercinta. Dari orang yang ingin dibunuh, dibenci gitu ya. Ini pemimpin orang kafir. Jadi dipanggil ayah yang tercinta. Pengampunan mengubah. Inilah ajaran Tuhan Yesus yang dipraktekkan. Ya. Ini kita bangga dari Katolik. Inilah yang Tuhan kita ajarkan. Kasihilah musuhmu. Ya. Gak mungkin sekali lagi kalau kita suci kita dari manusia. Manusia itu ngajar apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka sekarang orang perang itu ya begitu. Beda ajarannya kalau kita mengajarkan cinta kasih. Orang kan sering juga salah ya, menganggap Israel itu identik dengan kekristenan. Bukan, Israel itu agama sendiri. Yahudi itu bukan kekristenan. Justru orang Yahudi yang dulu menyalibkan Yesus. Ya. Jadi Yahudi itu ya sama-sama agama Samawi. Yahudi, Kristen, dan Islam. Artinya Samawi berasal dari Bapak Abraham. Tetapi beda-beda ajarannya gitu ya. Nah, kekristenan sendiri mengajarkan cinta kasih. Walau kadang-kadang ada juga orang Kristen ikutan perang. Kenapa? Karena motif ekonomi lebih menggerakkan dia. Gitu ya. Tapi itu murni politik, perebutan wilayah kekuasaan. Nah, orang Indonesia kan seringkali kebablasan, pikirnya itu masalah agama gitu ya. Apa-apa jadi masalah agama gitu. Itu pergaulannya kurang internasional. Nah, ini Bapak Ibu. Kemarin saya beberapa minggu yang lalu sebelum saya ke Roma ya, mengisi acara lintas iman di Unpas. Kemudian saya presentasi tentang iman Katolik bersama dengan para pemuka agama lain. Pada saat saya menyampaikan tentang iman Katolik, para peserta yang sebagian besar adalah mahasiswa dan dosen, standing applause. Tentu bukan karena pembicaranya hebat, bukan, tapi karena mereka kagum akan iman Katolik. Saya cerita tentang ini. Ini adalah Rumah Sakit Borromeus. Borromeus didirikan tahun 1921. Tahun lalu ketika saya tugas di katedral, kami merayakan 100 tahun berdirinya Kapel para Suster. Tahun 100 tahun lalu berarti didirikan tahun 1925. Rumah sakit 1921. Ya. Lalu ini adalah Yayasan Salib Suci. Didirikan pada Agustus 1927. Ini juga yang dirintis oleh para pastor pengurus Salib Suci. Sementara kami tahun depan merayakan 100 tahun datangnya OSC di Indonesia. OSC, 3 misionaris pertama datang Februari 1927, mendirikan yayasan Agustus 1927. Gereja OSC pertama di Kamuning tahun 1929. Nah, melalui 2 fakta sejarah ini saya mau mengatakan begini, Bapak Ibu. Kita bangga jadi orang Katolik karena para misionaris kita, para suster CB dan para pastor OSC datang ke Indonesia dan juga ke tempat-tempat misi lainnya tidak pertama-tama untuk membesarkan dirinya sendiri. Kita tidak pernah datang untuk pertama-tama bermisi atau berdakwah. Ayo kamu jadi Katolik, kamu harus jadi Katolik. Masa orang yang tidak. Kita selalu datang dengan tujuan mulia kemanusiaan. Maka kita mendirikan gereja itu adalah bukan prioritas. Prioritas kita adalah mendirikan rumah sakit dan sekolah. Yayasan Pendidikan Salib Suci. Beberapa tahun setelah kita mendirikan sekolah rumah sakit, baru ada kapelnya, baru ada gerejanya. Jadi bayangkan ya, bikin gereja Kamuning 1929, yang didirikan pertama prioritas para pastor adalah buat sekolah, karena pendidikan adalah kunci. Ya. Dan di dalam sekolah serta rumah sakit Katolik kita tidak hanya mau melayani orang-orang Katolik. Jadi semua orang boleh dididik di sana, sekolah di sana, dirawat di sana ketika sakit. Kita tidak pernah membeda-bedakan orang. Inilah keindahan misi Katolik. Dan kalau Anda juga tahu, yang kita kumpulkan saat ini APP, ya pesan sponsor Bapak Ibu, kita sekarang jumlah APP-nya masih paling kecil di antara paroki yang lain. Saya sebagai pastor paroki malu, ya.
Padahal gereja Sukajadi itu orangnya itu banyak berkatnya. Tapi saya bisa memaklumi, mungkin Bapak Ibu merasa kan udah banyak nyumbang untuk ASN, Natal, ya kan? Iya sih, tapi yang dilihat Kuskupan itu APP-nya, bukan ASN. Jadi kita suka dibanding-bandingkan. Tapi masih ada kesempatan ya, masih ada 1 minggu. Silakan Bapak Ibu yang mau berderma memasukkan sumbangan ke kotak APP. Nah, APP itu, ini juga keindahan gereja Katolik. Dikumpulkan tidak untuk memperkaya pemuka agamanya. Di gereja lain mungkin Anda bisa melihat pemuka agamanya kaya-kaya karena uang kolektor mungkin untuk mereka. Di Kalimantan surga kita kaum kemiskinan. Kalau umat kasih terpisah itu beda. Itu pun masih ada yang disetorkan gitu ya. Tidak pernah kita memakan uang rakyat. Lalu APP apa? Saya rasa juga Pak Beno sudah bagi di grup lingkungan di wilayah untuk membantu orang miskin yang bukan hanya orang Katolik. Tugas saya sebagai pastor paroki di Sukajadi menurut hukum Katolik adalah memperhatikan bukan hanya orang Katolik di Sukajadi bukan saja. Semua orang miskin yang ada di sekitar sini juga itu menjadi tanggung jawab seorang pastor paroki. Maka memang berat tugasmu gitu ya. Berat memang tugasmu gitu ya. Jadi kita semua harus memperhatikan orang yang bukan hanya Katolik. Termasuk kalau ada perang atau musibah bencana alam. Ini dari APP. Gereja Katolik menyumbang kemana-mana ketika ada konflik. Tidak peduli negara Katolik atau bukan. Tidak peduli korban bencana Katolik atau bukan. Ya. Kita menyumbang untuk semua orang tanpa pilih-pilih. Karena bagi kita kemanusiaan lebih penting daripada iman, daripada agama. Sebelum tanya orang agamanya apa, kita sadari kita sama-sama manusia. Ini perwujudan kasih yang luar biasa. Tahun 2018 ada kejadian bom bunuh diri. Ini adalah adik kita, Nathan dan Evan, umurnya 8 dan 11 tahun. Mereka entah mau misa, entah pulang dari misa. Mama mereka menantikan kelahiran buah hati, ingin punya anak, sudah lama sekali. Lama tidak punya anak, ketika akhirnya punya anak, anaknya menjadi korban bom bunuh diri. Di depan gerbang gereja ada CCTV-nya, orang datang pakai motor, meledakkan dirinya, mereka mati. Tentu saja ibu itu sangat kehilangan, tapi ketika misa requiem, pastor ketika homili memberikan kesempatan untuk sang ibu menyampaikan sesuatu. Lalu ibu ini dengan isak tangis mengatakan, saya mengampuni. Saya mengampuni pelakunya, kenapa? Karena Tuhan saya Tuhan Yesus. Jadi inilah yang membuat kita bangga, saudara-saudara. Karena kita punya Tuhan di dalam agama Katolik ini yang mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Ya, ini yang membuat kita bangga di atas segala kebanggaan yang lainnya. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Ini ada most beautiful picture ever. Jadi ini adalah gambaran terindah. Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit nomor 183 mengatakan ada keindahan di balik wajah Bunda Teresa yang keriput karena dia adalah seorang pelayan Tuhan yang penuh dedikasi dan cinta. Ada keindahan di balik pakaian seorang bapak yang kotor dan mungkin juga bau keringat karena dia pulang dengan membawa nafkah untuk keluarganya. Jadi dia bekerja, dia menjadi kotor, menjadi capek karena cinta. Ada keindahan di balik itu semua. Nah, di dalam gereja kita juga dapat menemukan hal-hal seperti ini. Mungkin gereja kita tidak sempurna, petugas gereja, pelayan gereja, para pastor, prodiakon, dan lain sebagainya, aktivis mungkin juga mengecewakan kita. Tapi itu semua adalah suatu bagian dari kemanusiaan yang rapuh, namun kita berusaha untuk terus menjadi lebih sempurna. Ini adalah panggilan kita dan itulah keindahan. Keindahan itu bukan berarti segalanya serba bersih, serba harum, tetapi keindahan adalah suatu usaha untuk tetap menjadi baik meskipun kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Ayah yang pulang kerja capek tapi dia tetap tersenyum kepada anaknya, tetap baik kepada istrinya, itulah keindahan. Itulah gereja Katolik. Yang sepanjang sejarah ini 2000 tahun silam gitu ya, berjalan dengan berbagai kekurangan tapi berusaha untuk baik. Akhirnya dari kita bagaimana dengan iman kita, mari kita merenungkan perspektif Bapak ini, tapi saya rasa tidak usah ya. Ini ada 2 buku dari Hans Kuh, seorang teolog dari Jerman. Dia mengungkapkan 3 poin kenapa saya masih Katolik. Bahkan dia juga membuat buku tentang itu ya. Nih, Why I'm Still Christian. Lalu dia juga membuat buku 600 halaman on being a Christian, bagaimana dia menjadi seorang Kristen.
Jadi dia melalui suatu perenungan yang sangat mendalam menyimpulkan 3 poin. Kenapa saya menjadi Katolik? Saya bahas singkat. Karena Katolik itu adalah ruang di mana iman bertemu dengan budaya, seni dan kesamaan. Saya sudah jelaskan macam-macamnya. Ada kebudayaan yang bersatukan. Kalau kita nonton musik, kita akan menjadi satu. Misalnya, menonton suatu kesenian, orkestra. Kita nggak peduli yang nonton sama kita itu orang Katolik atau orang agamanya apa. Kita semua terserap dalam keindahan yang sama. Nonton di bioskop juga gitu kan. Kita ketawa bareng, nangis bareng gitu. Nonton bioskop. Kita nggak peduli teman kita itu di sebelah kita itu orang agamanya apa. Nah, di dalam gereja Katolik kita dipertemukan secara indah gitu ya. Karena ada budaya di sana, ada seni, ada filsafat, ada ilmu pengetahuan, selama berapa debat kita dipersatukan. Lalu yang kedua, juga melihat keindahan dalam kota gereja terus dimurnikan. Jadi ada semboyan dalam gereja Katolik itu Ecclesia Semper Reformanda Est. Gereja selalu melihat zaman dan situasi lalu memperbarui diri. Maka juga liturgi selalu berubah. Maka mulai tahun ini, Pekan Suci, Bapak Ibu akan melihat banyak hal baru di gereja kita. Saya ubah itu, bukan berarti yang lama salah, tetapi yang lama itu tidak sesuai dengan zaman sekarang, gitu ya. Dulu para pastor parokinya belum berani mengubah, karena ada pastor ramah. Tapi saya berani karena saya anak yang kualat, gitu ya. Ada kecil yang kualat, gitu. Tapi kalau nggak diubah ya kita nggak benar-benar, gitu ya. Nah, jadi gereja itu selalu memperbarui diri. Termasuk ini adalah spirit dari Konsili Vatikan II tahun 65, Aggiornamento. Gereja harus membuka jendela supaya ada pengetahuan baru masuk, supaya mendengarkan suara dari luar gereja, gitu ya. Jadi berbenah diri juga kalau memang ada yang salah. Lalu yang ketiga, tetap Katolik karena ia mencintai ruang hidup Katolik yang luas, yang tidak membatasi diri pada satu bangsa atau zaman tertentu. Jadi dalam misa, kita dipersatukan dengan zaman dulu, 2000 tahun silam ketika Yesus menebus kita disalib. Penebusan disalib 2000 tahun silam dihadirkan dalam misa. Jadi ada kaitan tuh antara masa lalu dengan masa sekarang. Juga masa depan, karena misa itu adalah apa yang kita rayakan nanti ketika kita meninggal. Gitu ya. Jadi ada kesatuan yang berbeda. Lalu Paus Johannes, dia ini adalah seorang mantan Protestan yang sangat saleh, akhirnya menjadi Katolik. Kenapa? Karena dia menemukan, dia adalah ahli kitab suci. Dia menemukan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada kaitan yang semuanya terhubung dengan gereja Katolik. Misalnya, antara tabut perjanjian itu otak berisi 2 loh batu yang di dalam gereja Katolik itu kita sebut tabernakel, jadi tempat kudus untuk menyimpan sakramen Roh Kudus. Lalu itu dihubungkan dalam gereja Katolik dengan sosok Maria. Maria disebut sebagai tabut perjanjian atau tabernakel karena apa? Dia di dalam tubuhnya itu menyimpan Yesus di dalam rahimnya. Jadi ada kaitan antara ajaran Katolik dengan kitab suci, perjanjian lama dan baru. Juga mana itu adalah roti yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Itu ada kaitan dengan Ekaristi yang kita yakini dalam iman Katolik sebagai roti hidup yang akan menuntun kita menuju surga. Kalau kita mati itu kita berjalan ke surga, ada bekalnya Ekaristi yang kita terima selama hidup. Jadi kita nggak bakal kelaparan gitu udah sampai surga, kita bisa sampai dengan selamat. Yang kedua, hati merasa sungguh berat partisipasi dalam liturgi surgawi terutama dalam misa. Misa Katolik adalah surga yang menyentuh bumi. Lalu yang ketiga, yang melihat gereja sebagai keluarga yang memiliki struktur yang indah karena utuh dan tak terpisahkan. Kira-kira ini, semoga dengan pemaparan ini kita bangga menjadi orang Katolik. Terima kasih. Gak usah standing applause. Apakah harus makan ya? Udah lapar ya Bapak Ibu ya? Kalau makan dulu nanti, apa mau pertanyaan dulu? Mau, sahabat kan mau makan dulu atau mau langsung sesi pertanyaan? Saya harus Sesi pertanyaan. Makanan rohani dulu kali ya. Makanan rohani dulu. Jadi nanti setelah makan malam langsung buat. Iya, buat ikut pastor. Iya. Pulang. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi pertanyaan Pak. Boleh Oke, sesi siapa yang mau bertanya? 3 orang pertama dulu. Silakan. Oke, topi dulu. Iya. Oke, topi dulu. Paling cepat angkatnya. Iya. Ya. Boleh, mungkin namanya siapa? Ini gak ada sakit perut kan? Atau boleh sambil makan sambil tanya jawab boleh? Boleh gitu? Nanti aja. Dibereskan saja. Oh, iya. Oke, saya akan jawab secara singkat, tepat, padat. Singkat, padat dan jelas ya, Pastor ya. Oke. Saya mau nanya itu apa kan kalau pengertian saya kan kalau kitab suci itu tuh udah lengkap gitu ya pastor ya. Kitab suci kita udah selesai jadi Tuhan udah berhenti berbicara di kitab baru gitu. Nah
Terus kenapa sih harus bicara juga melalui Bunda Maria kan gitu? Kan berarti harus dari kitab Wahyu mesti ditambahin juga kitab Samuel. Ya, terima kasih. Ya, jawabannya adalah karena kitab suci itu tidak juga menyampaikan segala sesuatu. Artinya kita percaya dalam gereja Katolik. Kalau di dalam gereja Protestan mereka percaya ajaran sola scriptura, segala kebenaran ada dalam kitab suci. Tentu saja kita juga menganggap kitab suci adalah kebenaran. Tetapi kita ingat, dalam Yohanes 21 juga Yesus sendiri mengatakan, jika segala sesuatu tertulis dalam kitab suci, maka dunia ini akan penuh dengan kitab-kitab. Karena terlalu banyak hal yang diajarkan Yesus, terlalu banyak hal yang dilakukan oleh murid Yesus. Misalnya tanda salib. Kenapa tanda salib tidak ada di kitab suci? Karena itu memang tidak ditulis di kitab suci, namun dilakukan oleh para rasul. Jadi itu namanya tradisi suci. Jadi gereja Katolik itu tidak mengarang-arang. Kalaupun tidak ada di kitab suci, itu dilakukan oleh para rasul atau murid Yesus, orang-orang terdekat Yesus, sehingga itu adalah kebenaran yang juga harus kita ikuti sebagai murid Yesus. Nah, di pergaulan kita itu luas. Karena apa? Ada satu-satu yang kita yakini. Santo Ignatius Antioquia misalnya adalah murid langsung dari Rasul Petrus, dan juga orang-orang lain yang nama-nama besar seperti ya orang-orang satu-satu zaman dulu gitu ya, di abad-abad awal kekristenan zaman gereja perdana. Itu lalu Bunda Maria itu kenapa harus menyampaikan pesan tambahan? Itu sebenarnya seringkali juga bukan hanya sekedar tambahan tapi penegasan gitu ya. Artinya menegaskan apa yang sudah disampaikan dalam kitab suci. Nah, Bunda Maria itu menegaskan kebenaran kitab suci. Memang ada hal-hal yang tidak ada di kitab suci. Kenapa? Karena terlalu bersifat praktis. Ibaratnya kita punya pedoman lah, buku pedoman gitu ya, cuplak gitu ya. Gak mungkin kan di sana diatur terlalu detail. Seperti ada pedoman dari keuskupan nih. Gak mungkin dituliskan kan misalnya ngasih apa, kalau misalnya kita udah membicara tamu gitu ya, kita ngasih berapa nomor. Dan itu kebijakan paroki gitu. Jadi tidak semua ditulis dalam kitab suci, karena kitab suci itu adalah pedomannya, panduannya. Tetapi hal-hal kecil seperti membuat Bunda Maria itu kan yang belum terprediksi pada saat kitab suci itu dikanonkan atau dibuat jadi buku gitu. Kan belum ada tuh dulu mengenal perang dunia atau gitu, nggak tahu siapa dulu pausnya, itu kan beda-beda gitu, beda zaman. Jadi tidak semua tertulis di sana begitu. Dunia ini lebih luas daripada sebuah buku gitu ya. Terima kasih. Cukup jawab ya. Cukup menjawab. Oke, terima kasih. Boleh yang lain? Adakah yang ini dulu Pak? Nah, boleh lanjutkan? Ya, terima kasih. Saya pertanyaannya terkait tentang batuk sih. Nah, sebelumnya saya pernah melihat film di mana ada cerita kalau pada zaman sebelum ada Katolik itu patung digunakan untuk penyembah berhala. Nah, kenapa itu dijadikan salah satu keindahan Katolik? Apakah keindahan Katolik itu terinspirasi dari zaman-zaman sebelum ada Katolik? Itu saja, Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali, kekatolikan tentu saja berasal juga beberapa hal yang dikaitkan atau terkait begitu secara otomatis dari paganisme atau kekafiran. Tetapi tentu saja kita tidak berdasarkan kekafiran. Ya. Jadi ada tradisi-tradisi, misalnya penanggalan gitu ya. Penanggalan Yesus memangnya lahir 22 Desember. Orang bilang itu adalah tanggalnya orang kafir untuk menentukan kelahiran Sol Invictus atau Dewa Matahari. Ya. Tapi itu hanya harinya saja kita ambil, tapi kan sosoknya berbeda. Yesus itu ya Tuhan, bukan Dewa Matahari itu gitu ya, misalnya. Nah, kenapa patung kita gunakan, Bapak Ibu? Ini adalah suatu pertanyaan yang diambil dari Keluaran 20. Ayatnya contoh mungkin 14-15 atau ayat awal itu 4 dan 5. Keluaran 20 itu memang melarang kita membuat patung. Mungkin Anda kaget ya. Kenapa orang kata membuat patung? Karena ayat itu bicara begini. Janganlah engkau membuat patung untuk disembah. Kita tidak menyembah patung, gitu ya. Lalu juga ada Ulangan bab 4 mengatakan begini. 15-16 kalau nggak salah ayatnya. Keluaran 20 dan Ulangan 4 ya. Mengatakan bahwa janganlah membuat patung yang menyerupai Allah Bapa di surga. Karena tidak seorang pun pernah melihat Yahweh atau Allah Bapa itu. Adakah orang Katolik membuat patung Allah Bapa? Tidak ada. Yang kita buat patung Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu pernah hidup di zaman sekarang dan banyak orang yang pernah melihatnya. Kira-kira wajahnya seperti itu. Gitu. Nah, jadi orang Katolik tidak melanggar kitab suci. Kitab suci memang melarang membuat patung, tapi untuk disembah dan melarang untuk membuat patung Allah Bapa.
Kita membuat patung kenapa? Dalam Keluaran 25, Allah sendiri menyuruh membuat patung ternyata. Ya, bisa dicek. Jadi Tuhan itu menyuruh kepada Musa untuk membuat patung-patung kerub di atas tabut perjanjian. Patung kerub itu adalah patung malaikat. Jadi kalau Anda lihat juga ya di atas tabut perjanjian itu ada patung-patung manusia bersayap malaikat. Itu Tuhan sendiri yang menyuruh membuat. Kalau memang patung itu sangat terlarang, kenapa Tuhan menyuruh membuat? Nah, jadi yang dilarang adalah kalau kita membuat dan menyembahnya, atau kita menyamakan Allah Bapa yang tidak kelihatan dengan suatu sosok. Nah, itu yang tidak bisa. Memang kan konteks aturan itu adalah karena bangsa Israel itu nyembah lembu emas gitu. Jadi dilarang untuk disembah. Kalau buat untuk kerajinan tangan, hiasan boleh saja gitu ya. Dan kita kan tidak pernah menyembah. Maka sikap kita juga beda ya. Patung-patung itu kita jangan berlutut seperti di depan tabernakel. Cukup tunduk gitu ya kalau mau menghormati, tapi tidak tunduk pun it's okay. Jadi sikap hatinya itu berbeda. Juga gereja Katolik mengatur dengan tegas kepada Allah itu disebutnya kita itu menghormati ya. Kalau kepada itu menyembah. Kepada para kudus itu menghormati. Ya. Jadi kalau kepada Allah disebut latria, kepada para kudus dulia. Ya, dulia itu artinya hanya menghormati, dan kepada Bunda Maria khusus karena dia adalah Bunda Yesus, kita hyper dulia istilahnya. Jadi jelas sebenarnya kita tidak pernah menyembah patung, dan kita menggunakan patung sebagai sarana berdoa, dan itu adalah sarana yang sangat efektif. Maka banyak orang Katolik merasa tersentuh, merasakan kedamaian ketika berdoa di depan patung Bunda Maria atau para kudus lainnya. Karena patung itu ibarat kita yang melihat foto orang yang kita kasih. Kita kan nggak menyembah sosok di foto itu. Kalau kita lihat foto orang tua kita, apalagi sudah meninggal, kita bernostalgia, kita bisa berdoa dengan lebih baik ketika melihat sosok-sosok yang digambarkan atau direpresentasikan oleh patung atau foto itu. Jadi gitu ya, patung boleh asal tidak disembah, dan memang orang Katolik tidak pernah mengajarkan untuk menyembah patung. Yang kita sembah adalah sosok yang dihadirkan oleh patung-patung kudus itu. Ada diberkati pastor dari Badan Kudus. Maka di gereja kita ada sakrarium. Kalau patungnya pecah, kita harus buang secara hormat. Tidak boleh dibuang dengan sampah-sampah lainnya. Jadi dibuang di sumur suci. Sumurnya sudah diberkati. Ada doa khususnya. Nanti dititipkan ke Pak Poster di sakristi. Nanti sebelum ditaruh situ akan didoakan, akan dihancurkan dan didoakan. Gitu Bapak Ibu. Termasuk rosario ya, bukan hanya patung. Nih, Bapak mau nanya? satu orang lagi terakhir boleh dulu. Ya Bapak siap. Bentar. Dari rumah kayaknya udah disiapin pertanyaannya kalau pertanyaannya. Silakan Pak. Kalau saya sih ringan-ringan aja. Sekarang ini kan imam ini kan sangat kurang nih, pastor ini kan. Saya kemarin lihat di ini berita Uskup Belgia mau mengajukan ke paus orang yang sudah menikah boleh jadi imam. Saya tadi kan ini kita dapat masukan dari luar ya, kalau tadi masukan gitu. Memang kalau menurut saya sih memang sangat kurang ya kalau tadi tidak mendapat pastor ya. Sekarang saya pernah ikut misalnya di satu negara di Australia. Ini pastornya sama sekali menurut saya belum pantas jadi pastor. Saya habis bisa saya tanya. Oh iya, saya masih baru dan saya juga bertumbuh di Indonesia. Ini saya malu dulu. Jadi, apakah memang ada wacana seperti itu atau bukan yang dengan itu? Iya, wacana memang ada, maka diajukan dan jadi viral. Tapi pasti akan ditolak, saya yakin. Sudah 2000-an tahun gereja berdiri dari awal sampai sekarang. Terakhir di zaman Paus Fransiskus juga isu itu sudah muncul, tapi selalu ditolak. Pasti sekarang juga akan ditolak. Karena disitulah justru katakanlah keindahan atau kita pakai bahasa lain kekuatan gereja Katolik. Gereja Katolik kuat karena imamnya tidak menikah. Jadi ada suatu kesucian tertentu yang kita pertahankan selibat itu. Itu suatu nilai yang membuatnya berbeda dari di tempat lain. Masalah kekurangan imam bisa diusahakan dengan mengirim misionaris. Maka ada jumlah imam surplus. Maka Pastor Ricky ke Belgia tuh supaya uskupnya tidak menuntut paus lagi. Ada dari Afrika banyak mengisi banyak pos di Eropa, di Amerika, orang-orang Asia dan Afrika begitu. Di Amazon itu kan dulu pernah pada spasi di Amazon juga muncul isu seperti itu kan.
Jadi kalau kita membiarkan orang yang sudah menikah jadi pastor, nanti kita yang pastor-pastor yang selibat rugi. Ya kan? Enak banget dia udah ngerasain, kita jadi pastor sama sketsa ini. Nggak boleh, jadi harus pilih salah satu. Gitu. Nanti dia merasakan sakramen lengkap. Saya cuma 6, dia 7. Jadi semua orang itu cukup 6 aja. Nah, jadi akan ditolak saya, memang ada kebutuhan. Tapi jangan sampai juga nih ya, kebutuhan pastoral itu merusak karisma kita. Jadi merusak identitas kekatolikan kita karena alasan kebutuhan pastoral. Sama OSC dulu ketika novis udah berani protes kepada magister jenderal pada suatu orang Amerika, Monsignor Glenn Lewandowski. Saya bilang, Monsignor, kita ini sebagai OSC di keluarga besar, mari kita kembangkan diri, ekspansi. Masa udah setahun cuma ada di 5 keuskupan, makanya OSC itu pasalnya segini-segini aja. Lalu dia bilang, saya tidak lupa karena dia agak juga keras gitu. Mungkin dia kurang ajar nih, novis baru masuk, berani protes kepada saya gitu. Dan dia bilang, jadi karisma kita memang hidup bersama dalam priorat. Maka ada seperti Biara Pandu, Sultan Agung, Pratista, satu komunitas isinya 10 pastor. Itu memang sejarah OSC kayak gitu, hidupnya kayak gitu, rame-rame di satu tempat. Kalau di paroki itu kasus-kasus extraordinary. Nah karena satu tempat banyak pastor, jadi nggak bisa membuka cabang di tempat lain. Tapi alasan kebutuhan pastoral, ya kan di sana butuh pastor dia. Tapi alasan kebutuhan pastoral di sana tidak boleh merusak karisma atau sejarah kita. Gitu. Menurut sejarah ya OSC itu hidupnya di biara, bukan di paroki seperti ini. Harus ya kalau mau konsisten. Ini juga udah bonus bisa jadi paroki. Harusnya mah ya itu di Pandu gitu ya, di Sultan Agung, di Pratista, gitu. Di Cisantana seperti Rama Maman. Nah itu ingin kembali ke karisma Ordo gitu. Jadi memang beda-beda kehidupannya kan. Lalu saya dengar itu saya pikir pun salah masuk Ordo sih. Enggak ya. Bagusnya waktu itu vitamista, jadi tetap membiarkan tapi tetap pelayanan. Jadi mix cara hidupnya itu. Gitu. Aktif, kontemplatif. Iya, jadi kita bagi-bagi wilayah supaya tertata secara administratif. Jadi dulu ketika Indonesia ini belum ada kekatolikan, dari Vatikan itu kan melihat ada potensi di sini untuk misi buka gereja Katolik. Lalu Kardinal Van Rossum CSSR itu membagi-bagi wilayah. Maka Bandung diserahkan kepada OSC, Surabaya kepada CM, Jakarta kepada SJ, Malang kepada Karmel, Flores kepada SPD. Maka kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke daerah itu menemukan mayoritas pastor-pastor dari Ordo itu. Kalau misalnya ke Flores ya SPD semua, maka SPD itu sering diplesetin Serikat Flores doang. V-nya jadi F gitu. Kalau SJ Serikat Jawa, rokoknya Jawa-Jawa semua. Gitu. Nah saya masuk OSC makanya karena OSC itu beragam. Ada Bhinneka Tunggal Ika, di OSC itu ada orang dari macam-macam gitu. Walaupun saya dari Jakarta, romo-romonya SPD. Tapi kalau SPD juga banyak. Nah kalau di Flores banyak orang mau jadi pastor, kekatolikannya sangat kuat. Itu masuk OSC. Karena memang jumlahnya juga keren. Tadi kan mau menjadi pastor kan dua gitu ya. Gitu Pak. Jadi bagi-bagi supaya jelas ditangani oleh siapa gitu lah ya. Ordo itu banyak karena pendirinya beda-beda, santo-santonya beda-beda, spiritualitasnya berbeda-beda. Jadi fokus pelayanannya beda-beda. Seperti SJ, Yesus itu pendidikan. Kami OSC itu pada liturgi, gitu, pendampingan juga kaum muda, gitu ya. Jadi beda-beda. MSF, pendampingan keluarga. STJ, mereka ya, menggalakkan devosi kepada hati kudus. Di Palembang kalau STJ. Kayak Romo gitu. Ya, di Sumatera Selatan. Oke, Iya. cukup jelas. Cukup jelas ya. Siap. Ada yang lain? Sebelum lagi. Satu lagi boleh, satu lagi Mas. Iya, dulu silakan. Kan ada pastor yang maaf ada yang pulang.
terus menikah. Apakah sakramen imamatnya itu kan imamat tuh sakramen kan pasti abadi gitu maksudnya. Terus untuk pernikahannya beliau itu bagaimana? Apakah memang diberkati nanti kalau 7 sakramen maksudnya? Ya. Betul Bu, jadi dalam kasus itu dia memang dapat 7 sakramen. Jadi genap ya Mas Ria? Iya. Jadi kalau mau keluar itu namanya proses laisasi. Ngurusnya sangat repot. Itu harus dapat izin dari Bapak Paus. Kalau dia belum dapat laisasi sudah menikah berarti pelanggaran, diekskomunikasi. Tidak boleh jadi orang Katolik, kalau bisa tidak boleh menjalin komuni. Jadi harus dapat izin dari Paus. Dan kita nggak tahu apa kriteria Paus untuk meloloskan. Tapi pasti akan sangat panjang prosedurnya. Tulis surat, tidak dibaca. Jadi ya bisa dimungkinkan. Itu juga sama dengan orang menikah. Kenapa orang menikah bisa menikah lagi? Kalau pernikahan sebelumnya sudah dianulasi oleh gereja. Anulasi bukan diceraikan tapi dibatalkan. Beda. Pernikahan Katolik tidak terceraikan. Kenapa orang bisa menikah lagi kalau dia sudah menikah? Karena sudah dianulasi. Dapat surat dari tribunal keuskupan yang menyatakan bahwa pernikahan sebelumnya dianggap batal. Pembatalan berarti ditemukan nullitatis atau alasan-alasan pembatalan yang menyatakan bahwa sebelumnya itu tidak sah. Jadi sebelumnya itu ada catat kesepakatan. Misalnya, ini istrinya nggak tahu ternyata suaminya homo, gitu ya. Dia nggak ngaku. Nah, karena ada halangan nikah sejak awal, maka walaupun dia sudah diberkati dalam sakramen, sebenarnya itu sejak awal nggak sah. Karena nggak sah, bisa diputus, gitu. Jadi ada halangan pernikahan sejak awal. Iya, ada beberapa alasan. Kita belajar semua tentang hukum gereja. Ada banyak alasan. Misalnya juga nikah karena paksaan. Kalau kamu nggak menikah dengan saya bunuh. Atau orang tua saya makzulkan gitu ya, saya miskinkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang nggak ketahuan. Maka ada penyelidikan kanonik dalam gereja Katolik. Kalau ada penyelidikan kanonik ditemukan, maka tidak akan diberkati. Walaupun udah booking catering, booking gedung, nggak mau tahu. Gitu. Kemarin ada tegas sudah menikah tapi nggak bisa menyelidikan kanonik. Saya nggak mau berkati. Tinggal bulan depan mau bodo amat. Gitu. Kenapa nggak diurus dari lama gitu kan? Gitu Bu. Jadi kita tidak mengenal yang namanya pembatalan. Betul. Sakramen, semua sakramen itu akan kekal. Maka Anda kalau sudah dibaptis, pindah agama, lalu Anda tidak menjadi Katolik dengan mengembalikan surat baptis ke gereja atau surat baptisnya dibakar, Anda tetap Katolik. Imamat juga sama. Maka mantan imam dalam situasi darurat masih bisa memberikan sakramen pengampunan dosa. Kalau nggak ada lagi pastor lain, misalnya terjadi di atas kapal Titanic tahun 1921. Mau tenggelam nih kalau waduh, nggak ada pastor nih, saya mau ngaku dosa nih sebelum saya mati. Ya udah ada mantan pastor, dia masih bisa memberikan karena imamatnya tetap ada. Gitu. Jadi tetap kekal. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Masih ada yang banyak mau nanya, tapi karena kita waktu ya Pak Saudara. Atau ada yang lain? Sudah. MC yang keberatan ya? Enggak keberatan saya. Ya saya harus ke setelah lagu ada acara para pasukan juga sudah ada di sana. Jadi saya menyusul mereka karena saya ngisi acara dulu. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Padahal baru kemarin saya memberi acara untuk PDKK persis pakai laptop itu dan pakai mesin itu konektor. Tapi nggak tahu hari ini ternyata ada kendala sehingga jadi agak telat kita selesai. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Ya setelah kita makan makanan rohani, Yes. karena saatnya kita Makan duniawi kita ya, MBG kita. MBG kita boleh. Tapi sebelumnya kita boleh kenal lagi. Kelompok 4. Ya, Cangcuters. Cangcuters. Untuk mobil persembahan dan doa sebelum kita makan, mari kita berdoa. Ya, bersama tim Cangcuters. Ya, silakan. Mana Imam ini ya? Imam ini. Mobilnya apa ya?
mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menemani kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Kami boleh mengikuti camp. Sebentar lagi kami akan menyantap makanan yang sudah disediakan oleh panitia. Berkatilah tangan-tangan yang telah mempersiapkannya, dan semoga makanan ini yang akan kami santap sebagai tanda syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan boleh Oke, mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami selagi kami memikirkan bagaimana kekuatan Injil dapat digunakan untuk membangkitkan semangat baru dan pertobatan bagi kerajaan-Mu. Sekarang kami menunjukkan kepadamu perhatian-perhatian kekuatan Injil kami. Semoga hati kami dilunakkan dan kami mau mengubah pandangan dan cara hidup kami sesuai dengan tuntutan kerajaan. Roh Yesus, utuslah kami. Yesus, semoga perkataan dan sikap kami menunjukkan bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga Roh Kudus menguatkan kami sehingga kami tidak menyerah pada godaan, penderitaan, kesedihan atau kemudian, tetapi bersandar pada keyakinan akan hutamu yang akan berakhir. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga hati semua orang beriman menanti dengan berharap kedatangan kerajaan yang jaya. Roh Yesus, utuslah kami. Marilah kita bersama menghidupkan dengan nyanyian lagu penutup. Mari teman-teman kita berdiri semuanya.